Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Hari ini, anak-anak akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Ibu Tri Ambarsari dari SDN 2 Parungseah. Hari ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 2, pembelajaran 1, subtema 1, pelajaran 1 dengan judul Sikap Teladan Nabi Muhammad SAW. Sub 1 menjelaskan mengenai sikap jujur yang diberikan contoh oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan dengan membacakan doa sebelum belajar, anak-anak bisa dengan mudah untuk memahami pembelajaran. Amin. Jujur. Ada yang tahu apa itu jujur? Ya, jujur merupakan menyatakan kata-kata yang sebenarnya, tidak berbohong ataupun tidak berdusta. Nah, lalu seperti apa sikap jujur yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW? Sebelum Ibu menjelaskan bagaimana sikap jujur yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, mari kita simak dulu ya gambar yang Ibu berikan. Ada gambar 1.1 sampai dengan gambar 1.4. Pada gambar 1.1 menjelaskan di sana terlihat Ali sedang memperhatikan teman-teman wanitanya bermain di lapangan. Bermain apa itu? Lompat tali ya di waktu istirahat. Nah, setelah itu ternyata tidak lama bel sekolah berbunyi. Dan akhirnya pada gambar detik 2, teman-teman perempuan beserta Ali pun bersiap-siap untuk masuk kembali ke ruang kelas untuk belajar. Sebelum masuk ruang kelas, ternyata Ali menemukan uang yang terjatuh di lapangan. Kemudian Ali membawanya kepada ibu guru dan melaporkannya karena Ali sudah menemukan uang yang terjatuh di lapangan. Kemudian pada gambar 1.4, ibu guru menyampaikan kepada anak-anak di kelas apakah ada yang kehilangan uang. Nah, bisa kita lihat ya, perilaku yang ditunjukkan oleh Ali dari gambar tersebut menjelaskan bahwa Ali merupakan anak yang jujur. Kenapa Ali disebut anak yang jujur? Karena Ali tidak mengambil uang yang ia temukan di lapangan tadi. Dan akhirnya Ali memberikan uangnya tersebut kepada ibu guru. Baik, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujuran, beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Al-Amin artinya dapat dipercaya. Kenapa Rasulullah bisa sampai disebut Al-Amin ya? Ternyata Rasulullah SAW sejak kecil memiliki sifat yang jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Karena itulah Rasulullah SAW diberikan gelar Al-Amin. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk selalu bersikap jujur. Kepada siapa? Kepada 4 poin di sini ya. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus jujur kepada Allah? Karena Allah yang sudah menciptakan kita dan semuanya yang ada di muka bumi ini. Masa kita mau tidak jujur kepada Maha Pencipta? Nah, yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Kenapa kita harus jujur kepada diri sendiri? Karena kita harus membiasakan berbuat baik kepada diri sendiri agar nantinya kita terbiasa berbuat baik kepada orang lain. Nah, yang ketiga, jujur kepada orang tua. Orang tua kita seperti ayah, ibu, atau umi, abi, atau kalau orang tuanya sudah tidak ada, kakek, nenek, ataupun kakak yang menjadi orang tua anak-anak sekalian di rumah. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, jujur kepada guru sebagai orang tua anak-anak di sekolah, seperti ibu guru, bapak guru, dan lain sebagainya. Salah.
Nah, sekarang kita nyanyi bareng sama Ibu yuk tentang Aku Anak Jujur dengan nada lagu Pelangi-Pelangi. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Kita ulangi sekali lagi ya. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Nah, demikianlah lagu Anak Jujur bernadakan lagu Pelangi-Pelangi. Anak-anak boleh mengulangnya kembali di rumah bersama ayah ataupun bunda, ya. Nah, sebelum itu, Ibu mau memberikan 5 pertanyaan ya kepada Ananda semua. Pertanyaan pertama, boleh dijawab iya atau tidak ya. Pertanyaan nomor 1, aku selalu berbuat jujur kepada orang tua, guru, dan temanku. Jawabannya iya atau tidak? Ya, Ibu yakin anak-anak Ibu soleh dan solehah ya pasti berbuat baik kepada orang tua, guru, dan teman-teman semuanya. Yang kedua, aku yakin anak jujur akan beruntung. Setuju atau tidak? Setuju ya, jawabannya berarti ya. Kenapa? Karena anak yang jujur pasti beruntung. Karena memiliki banyak teman, banyak saudara, disenangi semua orang. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Aku yakin anak yang tidak jujur akan merugi. Iya atau tidak? Iya, anak yang tidak jujur akan menjadi anak yang rugi. Kenapa? Karena akan dijauhi oleh teman, oleh keluarga, oleh orang tua, ataupun guru juga di sekolah ya. Jadi jangan sampai anak-anak ibu menjadi anak-anak yang tidak jujur. Jangan ya. Nah, pertanyaan keempat, aku yakin anak yang jujur punya banyak teman. Setuju? Tidak? Setuju ya. Anak yang jujur pasti memiliki banyak teman di sekolahnya. Yang terakhir, aku selalu mengakui kesalahan yang telah kuperbuat. Nah, suka ngaku nggak nih kalau punya salah sama orang tua atau sama teman-teman? Jawabannya, ya, kita harus mengakui kesalahan kita, ya, baik kesalahan kecil ataupun kesalahan besar. Kenapa? Karena kita harus mengakui baik kesalahan kecil ataupun kesalahan besar. Karena sekecil apapun yang namanya kesalahan itu tidak baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini dengan Ibu mengenai sikap jujur yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sudah selesai. Ingat untuk selalu berperilaku jujur dan baik dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.